Selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bambang dari GETS. Apa yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah yang berkaitan dengan apa makna profesionalisme itu. Jadi apa maknanya, apa artinya, apa manfaatnya, serta bagaimana pengembangan profesionalisme itu sehingga dalam pekerjaan kita sehari-hari kita menjadi apa yang disebut dengan profesional. Baik, mari kita lihat satu demi satu dari tayangan slide ini. Baik, di dalam slide permulaan ini nampak gambar bagaimana cara berdiri, bagaimana cara tersenyum, bagaimana appearance-nya, penampilannya, ya, yang bisa membuat impresi bahwa mereka ini adalah profesional. Dan memang terkait juga dengan penampilan, selain sikap-sikap. Oke, mari kita lihat. Apa sih yang disebut profesionalisme itu? Ya, profesionalisme itu adalah yang pertama itu adalah mempunyai knowledge, having knowledge. Jadi punya keahlian dalam bidangnya. Ya, kalau saya jadi misalnya notaris ya saya harus ahli dalam kenotariatan. Kalau saya instruktur ya saya harus ahli di dalam atau punya pengetahuan dalam bidang perinstrukturan apa yang dipegang. Misalnya kalau manajemen ya manajemen. Kalau itu leadership ya leadership. Yang kedua harus ada ethical standard. Jadi standar etis, etika. Atau kalau dalam bidang kita sehari-hari ini di masyarakat kita dikenal dengan namanya kode etik. Itu sebetulnya standar etika yang harus dimiliki dalam profesi tertentu. Yang berikutnya adalah regulation compliance. Jadi punya keharusan untuk memenuhi persyaratan regulasi. Ya. Entah harus sekolah ini, harus sekolah itu, harus punya sertifikat ini, sertifikat itu. Ini adalah regulation compliance. Dan concern for primary stakeholders and customer. Jadi punya perhatian, punya tanggung jawab terhadap stakeholder utama. Ya, entah itu perusahaannya, entah itu kliennya, entah itu profesinya. Yang jelas stakeholder itu yang mendukung ataupun yang berkaitan dengan profesi itu. Dan yang terakhir adalah dengan customer. Ya, itu makna dari profesionalisme. Ya. Orangnya disebut profesional. Di halaman berikut. Jadi secara ringkas, sebetulnya apa sih yang disebut profesional itu? Yang disebut profesional itu adalah satu, dia harus ahli. Ahli dalam bidangnya. Ya ahli, ya punya sekolah, punya sertifikat, ya. Punya regulation compliance dan sebagainya. Jadi dia ahli dalam bidang itu. Kalau tidak ahli ya tidak disebut profesional. Ya, masyarakat akan ngomong, masa instruktur kok bodoh, ya, tidak profesional kan gitu. Ya. Tapi apakah ahli saja sudah cukup? Belum. Jadi tadi itu ya, punya keahlian, ya, punya regulation compliance, ya, punya persyaratan, punya etika, ini belum cukup. Yang berikutnya itu adalah motivasinya harus tinggi. Apa yang disebut motivasinya tinggi? Ya, kalau belum tuntas ya tuntaskan.
Kalau perlu sampai jam 10 malam sampai semalaman ya selesaikan, itu artinya dia punya motivasi yang tinggi. Ya. Jangan karena sudah pekerjaannya jam 5 selesai jam 5 selesai terus ya sudah ditinggal gitu. Ini berarti orang akan mengatakan, masa kerja kok tidak profesional. Jadi persyaratannya harus ahli, motivasinya tinggi. Yang ketiga adalah handal. Handal itu bisa diandelin. Artinya siapapun, entah itu customer-nya dia, temannya dia, oke, kalau ada apa-apa dengan Pak X, dia pasti bisa itu. Berarti Pak X ini handal. Dikit-dikit Pak X, dikit-dikit Pak X. Nah, repotnya lagi kalau di organisasi itu memang Pak X ada. Nah, ini berarti dia sangat tidak profesional. Kenapa nggak bisa diandelin? Karena kerjanya ngilang. Nah, lama-lama jadi hantu dia. Kalau hantu kan tidak ada profesionalisme. Oke, sudah dia ahli, motivasinya tinggi, handal. Sudah cukup profesional belum? Ada yang syarat yang keempat, yaitu dia harus care. Care terhadap siapa? Atau peduli terhadap siapa? Terhadap dirinya, jaga kesehatannya, gitu, jaga penampilannya, gitu, jaga keahliannya, harus up to date. Gitu. Care terhadap bosnya, jangan jelek-jelekin bosnya. Gitu. Care terhadap lingkungannya, jangan menjelek-jelekan organisasinya, care terhadap profesinya, dan care terhadap bangsa dan negara. Kenapa care ini penting dalam profesionalisme? Anda ahli, motivasinya tinggi, handal, tapi tidak peduli. Tidak peduli terhadap rakyat, tidak peduli terhadap atasan. Apa ngomongnya masyarakat? Kerja kok tidak profesional. Gitu loh. Oke, jadi makna profesional yang sesungguhnya itu adalah ahli, ya, dengan kriteria tadi itu, ya, punya knowledge, punya skill, punya experience, punya compliance, regulation compliance, ahli, motivasinya tinggi, handal, dan care. Karena empat itulah maka seseorang disebut profesional. Oke. Di halaman berikut, ya, what it means to be a professional. Jadi kalau ada seorang individu, ya, kemudian dia ini punya integritas, ya, dan masuk dalam dunia baru imperatif, ya, artinya dia harus menyesuaikan dalam dunia itu. Dia punya professional qualification, ya, misalnya sekolah, credential, ya, experience, ya, achievement. Kemudian dia juga punya self awareness, punya kepekaan, ya, punya tata krama. Ya. Kemudian dia juga punya professional qualities. Ya. Professional qualities artinya dia punya sikap-sikap, termasuk perilaku, termasuk penampilan. Lalu dia punya kemampuan mengelola volume dan complexity, artinya dia tahu diri, sejauh mana kompleksitas dari profesinya ataupun dari pekerjaannya itu. Nah, kalau dia punya ini semua, maka orang itu lama-kelamaan dikenal, artinya dikenal itu bukan dia mengatakan saya ini profesional ya, bukan. Tapi orang menganggapnya si X itu sudah profesional, dianggap sudah profesional, maka dia menjadi profesional.
Jadi individu dengan persyaratan ini semua, ya, persyaratan ini semua menjadi profesional. Oke ya, itu makna dari slide ini. Nah, rangkumannya, jadi yang disebut profesional itu apa? Jadi ini bukan pengulangan, tapi enhancement, apa namanya itu pengayaan. Jadi profesional itu komponen-komponennya apa saja? Yang pertama itu adalah dia harus punya etik, punya etika. Siapa yang menentukan etika? Ya, organisasi profesi biasanya, organisasi profesi biasanya. Tapi seandainya tidak pun juga tidak apa-apa. Yang jelas dia harus punya standar-standar perilaku dan etika tertentu. Yang kedua adalah public interest. Jadi minatnya itu adalah untuk membangun, membantu, ya, dan bekerja di bidang publik, pelayanan publik. Ya. Kalau profesional tidak ada kaitannya sama public interest ataupun kepentingan publik, ya untuk apa? Ya. Jadi harus ada minat atau kepentingan publik. Yang ketiga ini adalah objectivity. Artinya objectivity itu dia tidak memihak. Memang pekerjaannya. Jadi perkataannya dia, prinsipnya dia, pendapatnya dia didasarkan kepada body of knowledge ataupun pengetahuan dan pengalamannya dia. Objektif, ya, tidak memihak. Dia juga punya professional behavior, ya, cara berbaju, cara berjalan, cara ngomong, ya. Jadi kalau instruktur itu juga sama, bukan berarti kalau dia ini pinter ngoceh seperti tukang apa itu namanya, tukang obat, ya, maka dia profesional. Belum tentu, karena dia harus kandungan isinya juga harus kelihatan, harus bagus. Yang ketiga, you care, peduli. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, peduli terhadap siapa? Terhadap dirinya, terhadap bosnya, terhadap lingkungannya, terhadap organisasinya, terhadap profesinya. Dia juga harus punya responsibility, ability to respond, punya tanggung jawab, punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Jadi setiap perkataannya dia, setiap perbuatannya dia, setiap pendapatnya dia bisa dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya adalah sustainable, terus menerus, ya. Jadi terus menerus itu memperbaiki diri terus menerus, tidak ada batasan yang namanya umur, nggak ada yang namanya pensiun. Jadi sustain terus menerus. Dan dia harus juga punya kemampuan untuk menjaga confidentiality, kerahasiaan. Jadi kalau saya misalnya mengkonsultasi satu perusahaan, ya jangan omong-omongin ke orang lain. Harus jaga rahasia. Sama dokter pun juga demikian. Karena harus menjaga confidentiality dari pasien. Bank sama, pengacara juga demikian. Jadi semua profesi saya kira ada yang namanya faktor confidentiality. Ya. Yang berikutnya adalah accountable. Accountable itu handal, bisa diperhitungkan. Nah, jadi bukan hanya ahli, tapi juga handal. Yang berikutnya adalah kompetens, ahli, memang bidangnya di situ. Ya.
Dan itu dibuktikan lewat pengalaman panjang. Semakin panjang pengalamannya, kompetensinya semakin tinggi. Syukur-syukur kalau dia ini punya sekolahannya di bidang itu. Ya. Yang terakhir adalah yang namanya profesionalisme itu punya integriti. Integriti itu apa? Omongan sama dengan kelakuan. Karena kalau omongan tidak sama dengan kelakuan, namanya omdo, omong doang. Atau kacang, kakean, cangkem, banyak cincong. Nah, semua persyaratan ini atau semua komponen ini satu dengan yang lainnya terikat. Artinya terkait erat. Ya. Bisa saja dia punya etik, punya etika, tetapi tidak punya integritas, ya hancur. Jadi ini one for all for one. Ya. Dia punya integriti, dia punya kompetensi, dia punya tanggung jawab, ya, tapi dia tidak atau melanggar confidentiality, ya hancur. Ya. Jadi ini faktor satu mempengaruhi seluruh faktor ada di dalam satu. Jadi one for all for one. Oke. Bagaimana pengembangannya? Pengembangannya kelama-kelamaan ataupun harusnya ya secara mendasar ada di halaman ini. Jadi core value, nilai pokok dari profesionalisme ini adalah satu, kejujuran dan integritas. Kejujuran, honesty, dan integrity. Integritas. Omong harus sama dengan kelakuan. Yang kedua ini adalah altruism. Selalu ada di dalam kebenaran. Yang ketiga ini respect. Nah, respect bisa kita dapatkan kalau kita layak untuk diberi respect. Ya. Lah kelayakan kita itu antara lain adalah di honesty dan integrity dan kebenaran itu. Sehingga kita mendapatkan respect. Mendapatkan penghormatan. Yang keempat, responsibility, ya, tanggung jawab dan handal, bisa diperhitungkan, accountability. Ya, accountability itu artinya bisa diperhitungkan dalam praktek sehari-hari, ya, itu dipakai di mana-mana, dikit-dikit dipakai, gitu. Itu namanya accountability, handal. Ya. Yang berikutnya adalah compassion. Compassion itu cinta, peduli, care, dan empati. Ya, jadi ini menghindari arogansi dari profesionalisme. Yang terakhir adalah dedication. Dedication itu apa ya? Rasa loyalitas, rasa membantu, rasa berdedikasi, rasa mengabdi terhadap nilai profesinya. Dan selalu memperbaiki diri, self improvement. Ya. Entah itu lewat hasil kerja, lewat pengalaman ataupun lewat sekolah lanjutan. Nah, sehingga menjadi manusia continuous learner, adalah pembelajar yang terus-menerus. Oke, itu saya kira yang bisa kita sampaikan. Ya, kalau ada permintaan terhadap satu topik tertentu ataupun ada pertanyaan, silahkan di WA 081311237975. Ya, Grade A Training, GET. Terima kasih, selamat siang, sampai berjumpa dalam topik selanjutnya.